Di Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata, bagaimana? Di hadapan Allah, di hadapan uskup dan para saksi, saya, Ayu Kartika Dewi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Gerald Sebastian Fudiman yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Di Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata, bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin dengan Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah. Bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapa-bapa, enggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Oh ya Rabbi. Pergi kedai orang Islam. Dalam kedai orang Islam tu ada celeng khinzir. Tapi kita mujurnya lah. Tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja. Mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri. Lepas tu ada mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kalau kita nak bicara berkenaan dengan Indonesia, maka negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, bahasa dan agama. Maka seringkali kita mendapati orang-orang Indonesia ini banyak ya, atau ramai sekali yang menikah dengan bercampur agama. Ada yang menikah seorang Muslim dengan Buddha, ada yang Buddha dengan Hindu, ada yang Kristen dengan Hindu, ada yang Muslim dengan Hindu, dan lain sebagainya. Maka tak heran jika Indonesia ini dikatakan negara yang pelik oleh orang-orang Malaysia ataupun oleh ustadz-ustadz Malaysia. Nah, beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ramai ya di media sosial bahwa ada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pernikahan di dalam gereja. Nah, nampak dalam sebuah video tersebut bahwa si pengantin wanita ini nampaknya dia adalah seorang muslimah. Nah, coba kita tengok videonya ya. Di hadapan Allah, di hadapan uskup dan para saksi, saya, Ayu Kartika Dewi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Gerald Sebastian Fudiman yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Ini dalam gereja. Demikianlah janji saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang syah. Semoga bagi kalian berdua, peneguhan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Oke, jadi teman-teman tadi sudah dengar semua ya, bahwa tadi si pengantin wanita ini menyampaikan sebuah janji di depan para uskup, dan ini disampaikan di dalam gereja. Nah, kalau kita tengok si pengantin wanita ini mengenakan tudung, dan ini nampak bahwa wanita ini adalah seorang muslimah tetapi melaksanakan pernikahan di dalam gereja. Nah, bagaimana ini bisa berlaku di Indonesia? Maka tak heran ya kalau Dr. Zakir Naik ini sampai marah besar kepada Indonesia. Mengapa menikah bercampur agama ini di Indonesia dibenarkan? Nah, coba kita dengarkan ya ceramah daripada Dr. Zakir Naik ini. Jom kita tengok videonya. Nama saya Nanda, saya mahasiswa. Nama baptis saya Catherine. Sampai sekarang ayah saya Islam, ibu saya Katolik. Selama ini saya menganut surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyati, untukmu agamamu, untukku agamaku. Cukup, sebentar. My name is Nanda.
Gontor And TV. I was Christian. I am student. My father Muslim and my mother Catholic. And I believe and I practice the Surah Al-Kafirun. Teruskan. Hal ini karena berdasarkan Al-Baqarah ayat 62. Tapi ternyata ada ayat lain yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi akan masuk neraka. Mengapa ayat yang lain ini kontradiksi dengan Al-Baqarah ayat 62 itu? Lalu siapa? Ya, cukup. Oh, But ya, then, ya, ya. That is the verse of Surah Al-Baqarah, verse 22, which says that, verse 62. Verse 62, and there's also that says Christian, Jews, they are not Muslim, they will be in the hell. Mengapa ayat yang mengatakan bahwa orang Nasrani dan Yahudi akan masuk neraka itu kontradiksi dengan Al-Baqarah ayat 62? And the expression that said that Christian and Jews that they will enter the hell, it contradicts with Al-Baqarah 62. Why? Lalu siapa yang dimaksud dalam Al-Baqarah 62 itu? And who is then in Surah Al-Baqarah in 62? If I understood the question correctly, that the Quran says that the Jews and Christians will be in hell, but Surah Baqarah chapter 2 verse number 62 says that all those who believe in Allah and have faith, whether you are a Christian or a Jew or a Sabian, you will go to Jannah. So these two verses are contradicting. Before I answer this question, I find it very common in Indonesia that Muslims are marrying non-Muslims and they do it so freely. And while traveling in these few days, I realized that Muslim parents willingly give their daughters to marry a non-Muslim. If a Muslim parents give their daughters in marriage to a non-Muslim, most probably even you will be held responsible. Why do the Muslim parents of Indonesia give their daughters and their sons in marriage to non-Muslims? How are you doing it? Allah clearly states in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry mushrikah until she believes. A believing woman is far better than a mushrikah even if she allows you. That means you do not marry a mushrik girl until she believes. A believing woman, even if she's a slave woman, even if she's a servant, she is far better than a Muslimah even if she allows you. She may be the Queen of England, she may be the most beautiful woman in the world, but if she's a non-Muslim, a Muslim woman who is a slave woman is far superior. Why don't the Muslims of Indonesia know that? Jadi masih lebih baik The verse continues, do not marry a mushrik, do not marry an unbelieving man until he believes. A believing man, a slave man, a servant who's a poor man is far superior than a non-Muslim even if he allows you. He may be the most handsome man in the world. He may be the king of the world. But a man who has belief, faith is far superior. I think the Indonesian parents don't read the Quran with understanding. Sebenarnya membaca mungkin, In tetapi my mereka country, tidak paham. India, if the children of a Muslim parent marry a non-Muslim, 99% they'll be thrown out of the family. Jadi kalau di India, orang yang jika anaknya itu dari keluarga Muslim kemudian menikah dengan non-Muslim, dia akan dibuang guys, 90% akan dibuang dari negaranya. The parent is very happy. My daughter is marrying a Christian, my daughter is marrying a Hindu, my son is marrying a Hindu lady and he wants to become Hindu, and they laugh. What's happened to the Muslims of Indonesia?
I want all the universities in Indonesia, in the Islamic studies, to make it a point that do not marry non-Muslim. I'm shocked. When we go to a minority Muslim country, they excommunicate the person. The parents dishonor. Oh, malu guys ya. Here, make it very clear that if you have an option between marrying a non-Muslim, who may be the king of the world, who may be the most handsome man, who may be the most beautiful, who may be Richard Gere, anyone. He may be Bill Gates. But a Muslim man who's a servant, who may be the most ugliest man in the world, he is far superior because he has Iman. If you have Iman, you will go to Jannah. I want to tell the Muslim men, do not marry non-Muslim women. She may be the most beautiful woman in the world, not Indonesia. She may be the most wealthiest woman in the world. She may be a queen. But if you have a mu'mina, a believing woman, who may be the most ugliest woman in the world, who may be a slave woman, she is far superior because she will take you to Jannah. Ya. She is your muhsana. The Quran says your wife is a muhsana. Muhsana means fortress against the devil. If you marry a non-Muslim, they are a fortress of the devil, not against the devil. The sister is asking a question. That isn't the contradiction in the Quran. When Quran says in various places. For example, Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 72. لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. They are doing kufr, those who say that Jesus is son of Allah. That means the Quran says that the Christian and the Jews, they are kafir, they are mushrik, don't marry them. Here, in Surah Baqarah chapter 2, verse number 62, it says that as to those who believe in Allah and who believe in His revelation, whether they're Christian, whether they're Sabian, whether they're Jews, they will get the reward. This verse, sister, in context says, talking about when people come to the Prophet. If you read the tafsir of Ibn Kathir, it says that when the people came to the Prophet, those who were Christian, those who were Jews, those who were Sabian, that we did so many sins in the past. Can we yet go to Jannah? Then this verse was revealed. Irrespective whether you're a Jew or a Christian, if you believe in one Allah and if you believe in His commandment, inshallah you'll go to Jannah. That Jadi ini yang dimaksud ya, bukan kontradiksi. Nowhere does the Quran say that if you remain on Christianity, you'll go to Jannah. If you remain as a Yahud, you'll go to Jannah. It's clear cut. It's your misunderstanding. The verse of Surah Baqarah chapter 2 verse number 62 is talking about those people who were in the past Christians and Jews and Sabians, and now if they accept Islam, Allah says if you accept Islam, you will go to Jannah. Hope that answers the question. Oke, itulah penjelasan dan jawaban daripada Dr. Zakir Naik yang menjawab soalan daripada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini dilahirkan dari kedua orang tua yang menganut agama berbeza. Bapak dari mahasiswa ini Muslim dan si ibu Kristen. Nah, kemudian tadi dia bertanya mengapa dalam ayat-ayat yang lain itu dijelaskan bahwa orang non-Muslim itu tidak masuk surga, dan sedangkan kontradiksi dengan surah Al-Baqarah pada ayat 62. Nah, dikatakan dalam ayat 62 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Nah, ternyata setelah dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik, ternyata mahasiswa ini sebetulnya salah memahami terhadap ayat 62 ini pada surah Al-Baqarah. Nah, yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ini orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Sabi, dan mereka yang percaya terhadap Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan-kebajikan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud orang-orang Yahudi di sini
ya, dalam sebuah tafsir itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ialah semua orang yang memeluk agama Yahudi. Mereka dinamakan Yahudi karena kebanyakan mereka dari keturunan Yahudi. Salah satu keturunan Yakub, Bani Israel. Nah, orang-orang Nasrani ialah orang-orang yang menganut agama Nasrani. Kata Nasrani diambil dari nama suatu daerah, Nasirah, nah di Palestina, tempat Nabi Isa dilahirkan. Dan kemudian siapa saja di antara ketiga golongan di atas yang hidup pada zamannya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya maksud daripada ayat ini. Jadi bukan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang kemudian masih menganut agama-agama tersebut kemudian mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi. Mereka menganut agama Yahudi Nasrani, tetapi mereka masih percaya kepada Allah dan hari akhir dan mengamalkan ajaran-ajaran, mengamalkan segala tuntunan yang telah disyariat agamanya dengan baik, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kedatangan Nabi Muhammad SAW, semua umat manusia diwajibkan beriman kepada Rasulullah SAW dan seluruh ajaran yang dibawanya, yakni menganut agama Islam. Jadi maksud dalam ayat ini bukan umum untuk orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian siapa saja mendapatkan pahala dari sisi Allah, bukan. Tetapi ayat ini dikhususkan bagi mereka yang menganut agama Yahudi Nasrani sebelum Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi. Ini yang dimaksud. Jadi mahasiswa tersebut salah memahami ayat tersebut. Kemudian Dr. Zakir Naik ini juga menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tidak bolehnya menikah bercampur agama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan kemudian juga jangan kamu pula menikahi laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman itu masih jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka. Jadi janganlah menikahi orang-orang yang berbeza agama dengan kita, berbeza keyakinan dengan kita sebelum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizinnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mengambil pelajaran. Jadi jelas ya bahwa Allah ini mengajak kita untuk masuk surga, tetapi mengapa kamu justru ingin masuk neraka bersama mereka? Ini sangat jelas sekali bahwa ini adalah larangan dalam agama Islam menikah dengan orang non-muslim. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.